Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurul Iza dari Lokal A2 Bimbingan dan Konseling 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, tantangan Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Menurut Hamka, agama Islam masuk ke Indonesia secara berangsur-angsur dan dimulai pada abad ke-7 Masehi. Agama Islam datang ke Indonesia dengan dibawa oleh saudagar-saudagar Islam. Saudagar-saudagar tersebut bukan hanya dari Arab saja, melainkan ada yang berasal dari Persia dan Gujarat. Muhammad Said membuat kesimpulan, sumber-sumber sejarah Arab mengatakan bahwa di Sumatera sejak abad 9. Pada abad tersebut, di berbagai bandar sudah banyak pendatang Arab yang beragama Islam. Sebaliknya, menurut sumber-sumber orang luar atau Arab dan Tionghoa, Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yakni sekitar abad 7 sampai dengan abad ke-8. Haji Abu Bakar Aceh memberi kesimpulan, Islam masuk ke Indonesia pertama kali di Aceh. Penyiar Islam pertama tidak hanya dari India dan Gujarat, akan tetapi dari bangsa Arab. Mazhab pertama yang dipeluk di Aceh adalah Syiah dan Syafi'i. Selain pendapat-pendapat para sejarawan tersebut, ada juga beberapa teori lain yang menyebutkan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori-teori tersebut diantaranya adalah teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut tidak membicarakan masuknya Islam dari setiap pulau, tetapi hanya menganalisis dari Sumatera dan Jawa, sebab dua wilayah itu yang merupakan sampel wilayah Nusantara lainnya. Dari semua pendapat-pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat yang paling kuat, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad pertama Hijriah, yakni abad 7 Masehi. Sebaliknya, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan masuknya ke Indonesia pertama kali dibawa oleh saudagar-saudagar dari Arab. Yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia. Menurut Wahab, Islam masuk ke Indonesia dengan proses damai. Islam berkembang di Indonesia melalui beberapa jalan, diantaranya jalur perdagangan, lembaga pendidikan, dan pondok pesantren. Yang pertama, jalur perdagangan. Surya Negara menjelaskan bahwa kedatangan Islam di Indonesia dikembangkan melalui jalur perdagangan, dan daerah pertama yang didatangi oleh Islam adalah Sumatera dan Jawa. Hal ini didasarkan adanya perdagangan Arab dan dunia timur yang berlangsung sejak abad kedua sebelum Masehi. Selain itu, adanya berita dari Cina bahwa di Sumatera Barat terdapat seorang pembesar Arab yang menjadi kepala Arab Islam pada tahun 674 Masehi. Yang kedua, jalur pendidikan. Wahab menyebutkan bahwa agama Islam selain dikembangkan melalui jalur perdagangan, juga melalui jalur pendidikan. Ini dibuktikan dengan adanya lembaga pendidikan. Lembaga tersebut masih ada sekarang, seperti pondok pesantren, masjid, surau, dan sebagainya. Adanya pondok pesantren membuat agama Islam melakukan pembaharuan dalam masyarakat, budaya, dan kehidupan beragama. Menurut Ansari, kedatangan Islam ke Indonesia ini membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, pondok pesantren. Menurut Wahab, kehidupan pondok pesantren zaman sekarang dengan pondok pesantren zaman dahulu telah mengalami perubahan dalam sistem pendidikannya atau keadaan lainnya. Dalam pendidikan zaman dahulu, para santri diwajibkan tinggal di asrama pondok. Hal inilah yang menyebabkan adanya jalinan kasih sayang yang kuat di antara para murid dan pendidik. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Islam dibawa dan disebarkan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan perdamaian. Dan hal itu pula lah yang membawa Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Yang ketiga, tantangan umat Islam di Indonesia. Sebagai penduduk sebuah negeri muslim terbesar, umat Islam Indonesia saat ini benar-benar sedang menghadapi ujian keimanan yang sangat berat. Di tengah berbagai krisis dan keterpurukan, umat Islam Indonesia direkayasa, dirusak dan diserbu besar-besaran dengan paham-paham syirik modern dan berbagai pemikiran liberal yang membongkar habis-habisan sendi-sendi ajaran dan keyakinan umat Islam. Ironisnya, ujung tombak dari penyebaran paham liberal ini adalah para individu, tokoh,
cendekiawan, ulama, dan lembaga yang secara formal menyandang nama Islam. Tentu saja ini tantangan yang sangat berat. Bisa dikatakan liberalisme di Indonesia saat ini adalah tantangan yang terbesar yang dihadapi semua komponen umat Islam, baik pondok pesantren, perguruan tinggi Islam, ormas Islam, lembaga ekonomi Islam, maupun partai politik Islam. Sebab liberalisme Islam telah menampakkan wajah yang sangat jelas dalam menghancurkan Islam dari asasnya, baik akidah Islam, Al-Quran maupun syariat Islam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.